Kota Perlindungan, Yosua 20 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar tentang kuil Artemis. Kisah mengenai kuil ini dapat ditemukan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21-40, di mana para pelayan Tuhan yakni Gaius, Aristarkus, dan Paulus pernah mendapat masalah dengan orang-orang yang berkepentingan dengan kuil ini. Kuil ini terdapat di kota Efesus, wilayah Turki sekarang ini. Kuil ini sering juga dikenal sebagai tempat perlindungan. Disebut tempat perlindungan karena setiap orang yang datang ke kuil akan dilindungi tanpa batas waktu, tidak peduli apapun masalah mereka atau apapun yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para pelaku dari berbagai kejahatan, sehingga tempat ini sangat bobrok dan berbau busuk menyengat, penuh dengan berbagai jenis dosa. Yosua 20 juga berbicara tentang tempat perlindungan, lebih tepatnya kota perlindungan. Namun, tentu saja tempat perlindungan yang dibicarakan oleh Yosua sangat berbeda dengan tempat perlindungan di kuil Artemis. Sebab tempat atau kota perlindungan yang dibicarakan Yosua adalah memang benar-benar untuk melindungi orang yang belum terbukti bersalah atau belum tentu bersalah. Sementara tempat perlindungan di kuil Artemis lebih tepatnya adalah untuk melindungi penjahat. Perintah untuk mendirikan kota perlindungan pertama sekali diberikan oleh Tuhan kepada Musa, yang kemudian diteruskan oleh Yosua. Yosua 20 ayat 1-2. Tujuan Allah semata-mata untuk mendirikan kota perlindungan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, di mana benar-benar orang yang bersalahlah yang harusnya mendapat hukuman. Keadilan dan kebenaran itu diperoleh melalui proses penyelidikan, karena pada zaman itu menjadi hal yang lazim untuk menuntut balas atas kejahatan orang lain. Namun, seringkali yang menjadi masalah adalah belum tentu orang bersalah. Belum ada penyelidikan, sudah main hakim sendiri, sehingga keadilan dan kebenaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, di dalam Yosua 20 sangat ditekankan untuk segera membangun kota perlindungan, sebab kemungkinan besar terjadi gejolak sosial karena orang-orang Israel perlu beradaptasi dengan tempat, daerah, masyarakat, dan budaya yang baru di tanah Kanaan. Dan oleh sebab itu, didirikan beberapa kota perlindungan. Sehingga, jika terjadi kasus ketidaksengajaan pembunuhan, yang darinya orang perlu mencari tempat perlindungan, dengan mudah mereka menemukannya, karena wilayah Israel yang begitu luas. Kota perlindungan adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun,
Jika yang mengadili masih manusia, tetap saja bagaimanapun sempurnanya strategi penyelidikan di dalam kota perlindungan, tentu tetap memiliki cacat dan celah. Oleh karena itu, manusia perlu datang kepada tempat perlindungan yang sejati, yakni Sang Keadilan dan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana Ia katakan bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran itu sendiri. Tidak ada yang dapat datang ke perlindungan kekal itu sendiri tanpa melaluinya. Yohanes 14 ayat 6. Satu sisi kehidupan manusia terbatas, hanya sementara di dunia ini. Namun di sisi lain, kehidupan manusia tidak terbatas, karena membentang kepada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, kita memerlukan tempat perlindungan yang membentang kepada kehidupan yang kekal juga, yakni tempat perlindungan yang kekal. Semoga Tuhan Yesus memberkati.